Bidadari chapter 69, relaksasi. Oh, nggak ada kok, jawab Reiko cepat. Aku cuma diam supaya kamu istirahat dan bisa tenang. Aku nggak mengganggu kamu sayang, tambah Reiko lagi, yang kini memberikan senyumnya kepada wanita yang menatap wajahnya. Beneran? Melihat Brigita tidak yakin, Reiko pun menjawab cepat. Sekarang kondisimu sudah lebih baik. Sepertinya dia benar-benar kepikiran tentang obat-obatku ya. Dia saja yang tidak tahu kalau aku depresi bukan karena wanita itu, bukan karena pernikahannya dengan wanita itu juga, tapi karena aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk mengikuti tender itu dan aku tidak bisa bertemu dengan Gerald Peterson. Bisik dalam hati Brigita, karena memang ini adalah sesuatu yang sangat mengganggunya. Tapi tentu saja dia tidak boleh tahu soal ini. Selama aku tidak bisa mendapatkan Gerald, dia akan menjadi syaratnya, bisik hati Brigita. Karena itulah, aku nggak apa-apa kok sayang, kondisiku sudah lebih baik, jadi kamu nggak usah khawatir berlebihan gitu ke aku cinta. Brigita dengan wajahnya yang terlihat begitu manis saat memindai Reiko, dia juga sudah menggerakkan tangannya, memegang pipi Reiko, terlihat sangat manja. Aku selalu tenang kalau sudah berada di sisimu sayang. Brigita makin menggoda sambil menggerakkan jari tangannya turun menyentuh dagu Reiko. Di sisimu, di tempat tidur kita, bisik Brigita lagi dengan bibirnya yang bicara cukup dekat pada bibir Reiko sehingga aroma stroberi mint dari nafas Brigita itu pun bisa tembus dari indera penciuman Reiko. Dimanapun tempat tidurnya, asal sama kamu. Dan saat bicara ini, jari tangannya pun bergerak turun hingga mengenai kaos Reiko. Saat aku bisa bersatu denganmu, ujar Brigita yang kini jari tangannya itu ada di salah satu ujung satelit di dada Reiko, walaupun masih dibatasi oleh kaosnya. Karena hanya dengan berada di sedekat ini denganmu, maka aku tidak takut kehilanganmu dan bisa menikmati waktu berdua denganmu begini, ujar Brigita lagi yang mencoba untuk melunakkan hati seseorang. Dengan satu kaki kanannya sudah berada di atas kaki kanan Reiko. Dia pun juga sudah menggosokkan jari kakinya turun naik di atas tulang betis Reiko. Dengan posisi duduk Brigita yang menyamping tentu saja menempel pada Reiko. Kamu nih. Reiko kembali mencubit hidung Brigita. Sudah tahu apa yang diinginkan oleh wanita itu. Ada apa kamu mencariku tadi ke kantor? Apa mau aku menemanimu di tempat tidur ini? Kenapa dia malah mengangkat tanganku? Brigita sungguh tidak menyangka, karena saat bicara tadi, Reiko tangan kirinya bergerak memegang tangannya yang memutar-mutar ujung bagian dadanya sebelah kiri. Maksudmu membicarakan alasanku ke kantormu? Reiko pun mengangguk saat Brigita mencoba fokus dengan yang ditanyakan Reiko. Mesti hatinya bertanya-tanya dengan sikap pria itu. Jelas bukan membicarakan itu. Lalu entahlah, sepertinya tidak perlu cerita karena sepertinya kamu juga sedang banyak masalah. Brigita tadinya ingin membalikan badan dan memilih menjauhi pria itu. Tapi mau kemana? Reiko menahan perempuan itu. Kamu udah menghubungi papa kamu belum? Tadi aku lihat papamu
sepertinya marah sekali saat kamu belum kembali. Brigita menunjukkan wajah beteknya sambil membuang muka. Dia tidak sama sekali menyinggung masalah Kanjang. Ada apa dengannya? Apa aku tidak membuatnya ingin? Mari kita tes. Dan tentu saja sikapnya ini untuk mengetahui bagaimana Reiko menanggapi dirinya. Oh, belum, nanti saja. Paling marahnya sekalian dirapel. Lagian cuma nature space aja sampai ditinggalin rapat, sindir Brigita lagi sambil dia melepaskan tangan Reiko. Dan marah dong. Sebenarnya ada alasan tersembunyi, yaitu kabur. Jawaban yang membuat Brigita mengerutkan dahinya. Akhirnya kembali menengok pada pria di sampingnya. Apa maksudmu? Ingin main-main sama pajak. Kami harusnya bayar pajak 1,8 triliun. Dan aku sudah menghitungnya. Tim kami juga sudah menghitungnya ulang. Tapi Papa cuman mau bayar mentok 180 miliar. Atau mungkin katanya kalau bisa di bawah 100 miliar. Makanya aku memilih kabur. Dan kebenaran, aku ingat sama nature space. Jadi ya udah, aku kesini buat ngecek itu. Jadi itu alasanmu. Reiko mengangguk sambil menatap Brigita serius. Meskipun ya aku memang tidak mau membuat laporan curang itu. Tapi sebenarnya aku tidak mau kabur juga dari rapat. Hanya saja itu kayaknya alasan yang paling masuk akal. Kenapa aku bisa 2 jam di sini? Sungguh jawaban yang memang masuk akal sekali. Dan Reiko sudah memikirkan ini juga. Seharusnya kamu jelaskan padaku. Dan mungkin seharusnya kamu mengajakku ke sini bareng, ucap Brigita. Teruskah aku percaya padanya? Tapi aku rasa memang dia tidak berbohong padaku. Mungkin dia sedang kepikiran masalah kantornya. Makanya dia tidak asik untuk diajak enak-enak. Pikir hati Brigita. Lain kali aku akan mengajakmu. Reiko juga sudah menjawab begini. Dan ini menenangkan Brigita, juga membuatnya tambah yakin dengan apa yang dipikirkannya. Meskipun gila, kalau aku ngajak ke sini bareng, yang ada aku dan dia sedang perang dunia sekarang. Kertas-kertas itu bener-bener ya, anak itu membuat masalah denganku. Sungguh menggelikan di dalam hati Reiko. Bagaimana tingkah laku seorang bocah berusia 18 tahun bisa membuat dirinya sampai meninggalkan urusan penting di kantornya. Ya, walaupun dia sebenarnya ingin kabur, tapi memang itu tanggung jawabnya. Dan semua itu sebetulnya memang karena Aida. Sudahlah, Brigita menjawab lagi di saat yang bersamaan menatap Reiko serius. Kamu masih kesal padaku? Entahlah, Brigita mengangkat bahunya. Aku lelah, kamu juga lelah. Bagaimana kalau kita sedikit melakukan relaksasi? Jawaban yang tentu saja membuat Reiko mengangguk. Tapi kamu menolakku. Bukan menolak, tapi aku cuma nggak mau kalau kamu sampai kena depresi atau merasa harus melayaniku. Beneran, kamu berpikir begitu? Dan tentu saja pria itu pun mengangguk lagi sambil mencubit dagu Brigita. Siapa yang tidak tertarik padamu? Mata itu kembali menatap dalam pada Brigita. Aku hanya khawatir kamu kelelahan dan kamu kepikiran macam-macam.
hati, aku pasti nggak akan nolak kalau soal itu. Iya benar, tidak mungkin kan dia kepikiran wanita itu. Lagi pula wanita itu sudah punya kekasih. Dan kenapa aku bisa kepikiran tiba-tiba pada wanita itu? Dia tak akan tertarik padanya. Semua ini hanya masalah kantor, pikir hati Brigita. Sudah mulai tenang. Nah itulah, kita mulai sekarang dan baru nanti mandinya ya. Kamu sudah tidak tahan bukan? Anggukan kepala Brigita sesaat sebelum Reiko memberikan kecupan. Di dekat telinga kirinya adalah awal di mana sebuah kecupan hangat pun kembali diberikan Reiko pada bibir wanita itu setelah melihat anggukan kepala Brigita. Sebuah kecupan sederhana tapi lama-kelamaan membuat mereka berdua justru malah terengah-engah dan kehabisan nafas. Aku mau yang lebih dari ini sayang. As you wish my queen. Dan itu pula kata-kata yang keluar dari Brigita di sore menjelang malam itu. Mereka pun akhirnya melakukan sesuatu sebagai relaksasi kenikmatan yang selalu menjadi permainan yang penuh dengan suara-suara kepuasan. Melupakan segenap semua rasa lelah yang tadi melanda diri mereka masing-masing dan juga kekesalan yang harus mereka lewati di hari itu. Semua lika-likunya, kedekatan mereka berdua dengan sentuhan yang mengaktifkan neuron saraf, melumerkan endorfin, hingga kenikmatan yang tak bisa dielakkan itu membuat keduanya terhanyut. Sampai akhirnya puncak kenikmatan itu bisa dinikmati berbarengan dengan nafas terengah dan tubuh penuh dengan cucuran keringat keduanya. Kamu luar biasa sayang. Senyum pun muncul saat Brigita berbisik begini telinga Reiko. Hanya denganmu aku bisa, Bi. Reiko bicara sambil membuang plastik yang seperti silikon itu yang tadi melindungi bagian bawahnya. Dan memang selalu digunakannya sebagai standar keamanan sebelum mereka melakukannya berdua. Kalau begitu sekarang kamu harus membawa ke kamar mandi. Your wish is my command, my queen. Yes, dia sudah relax. Ya, karena ini yang diingat Brigita. Bersantai di kamar mandi setelah menyelesaikan kegiatan sambil dia memutar otak. Sekarang dia sudah bisa bicara bisnis kan? Setelah 5 menitan mengobrol di bak mandi, Brigita bertanya itu pada dirinya sendiri. Tapi sekarang bagaimana caranya aku memulai meminta uang itu? Dan mengingat kembali misinya, Brigita pun kebingungan. Sambodo lah, aku akan bicara dengannya. Dia nggak bisa nolak. Sayang, dia tidak menatap Reiko, tapi masih bersandar di tubuh bidangnya. Ini mulai buka suara. Suara Brigita yang merdu, terdengar manja-manja dan mendayu, penuh dengan buayan. Bibirnya juga sudah senyum-senyum, tapi sayangnya ada sesuatu yang membuat Brigita mendongak menatap Reiko. Sayang, kamu sedang mikirin apa sih? Aku ajak kamu ngomong, malah bengong lagi.